Kita kalau misalkan menyembelih onta geger se-Indonesia. Di Indonesia ada orang ngorban pakai onta, dari mana itu? Dibawa, ongkosnya berapa udah? Ya. Ini dia menyembelih 7 ekor kambing atas nama dia satu orang. Itu lebih afdal ketimbang dia menyembelih daripada unta sekalipun. Tapi mengapa warga kita itu lebih mendahulukan daripada sapi patungan 7 orang daripada dia membeli kambing? Kenapa? Karena ya kebanyakan warga kita itu lebih senang daging sapi ketimbang daging kambing. Betul gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita dapat duduk mengkaji daripada ilmu agama, khusus di dalam pembahasan yang berkaitan dengan kurban atau al-udhiyah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada sore hari ini, perkumpulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar daripada majelis ini kecuali dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu yang sangat sempit karena beberapa pertemuan yang lalu kita baca dari rangkuman ini dengan tanya jawab juga menghabiskan waktu 2 jam kurang lebih ya. Al-Fakir akan singkat, mungkin enggak semuanya kita baca yang ada di rangkuman yang tipis ini ya, tapi sebagian kita baca. Mengingat masalah-masalah yang berkaitan dengan korban itu sangat banyak ya, kita singkat daripada beberapa masalah. Marilah kita awali di dalam halaman pertama, dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Berikut ini adalah rangkuman yang sangat singkat mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan kurban yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dan kitab-kitab yang mu'tamad. Nah, di sini kitab-kitab yang mu'tamad. Di samping dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab yang mu'tamad adalah kitab-kitab yang pendapat-pendapat yang kuat di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Kita nggak bahas tentang pendapat-pendapat di dalam mazhab-mazhab yang lain, paling cuman sedikit, nanti cuman masalah hukumnya di dalam mazhab yang lain. Tentang masalah korban buat satu orang beramai-ramai itu di dalam mazhab yang lain, kita akan menjelaskan di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Yang pertama, makna kurban. Perhatikan makna kurban. Apa itu kurban? Kurban dalam bahasa Arab adalah al-udhiyah. Udhiyah itu kurban. Apa artinya udhiyah? Udhiyah itu artinya apa-apa yang disembelih. Apa-apa yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dari hewan kurban sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kurban. Artinya di sini bisa kita ambil kesimpulan, kurban apa-apa yang disembelih, bukan dibeli. Kan sebagian orang mengatakan bahwa korban itu kan intinya kita bagi-bagikan kepada fuqara wal masakin. Kita membagi-bagikan baik itu daging kambing atau sapi atau kerbau atau yang lainnya kepada fuqara wal masakin. Bagaimana kalau kita beli? Enggak dikatakan kurban. Sama mereka membagikan daripada daging tersebut kepada fuqara wal masakin, apakah yang demikian itu dikatakan kurban? Ini tidak dikatakan kurban. Tapi yang demikian itu tidak sia-sia mendapatkan pahala sedekah, tapi pahala kurban dia nggak dapat. Kenapa? Karena definisi arti daripada kurban itu apa-apa yang disembelih di hari raya Idul Adha
yakni dari hewan-hewan kurban sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arabnya adalah qurbah. Mungkin orang kita menyingkat daripada qurbah di situ dijadi bahasa kurban. Sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh karena itu hukum kurban yang kedua, hukum melaksanakan kurban. Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan bagi siapa? Bagi yang mampu. Bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Oleh karena itu di dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa makruh bagi orang yang mampu jika tidak melaksanakannya. Namun ada khilaf tentang hukum melaksanakan kurban, yaitu Al-Imam Abu Hanifah yang mewajibkan daripada kurban tersebut. Hukumnya wajib menurut Al-Imam Abu Hanifah karena ada kecaman dari Rasulullah SAW atas orang yang mampu berkurban tetapi tidak melaksanakannya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man kana lahu sa'ah lam yudahi fala yaghrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki tetapi tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Banyak ancaman-ancaman yang lain orang yang mampu kurban kemudian tidak berkurban. Dan makna mampu di sini nggak dijelasin dalam rangkuman tersebut. Ya, perhatikan makna mampu yang sampai Rasulullah sangat membenci orang yang mampu tersebut jika tidak melaksanakannya. Apa arti mampu? Mampu dalam arti, ulama mengatakan dalam arti dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang wajib untuk diberikan nafkah seperti istri, anak-anaknya, kalau misalkan ibunya begitu juga dalam rumahnya dia. Itu kira-kira bisa dia tutupi di hari raya dan hari-hari tasyrik. Kalau misalkan bisa mereka cukupi, adakah kelebihan untuk membeli hewan kurban? Dalam arti hewan kurban yang paling minim, dalam arti kambing, kira-kira berapa biayanya, harganya berapa? Misalkan 3 juta atau 3,5 juta. Adakah kelebihan tersebut? Itu dikatakan orang yang mampu. Dia dikatakan orang yang mampu berkurban. Yang mana kalau dia tidak berkurban, maka fala yaghrabanna musallana. Jangan sekali-kali deketin tempat sholat kita. Di dalam Al-Quran pada halaman 2 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sungai di surga, maka dirikanlah sholat ya karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dirikan sholat dan berkurbanlah. Adapun makna mendirikan sholat, ada sebagian ulama menafsirkan bahwa dirikan sholat 5 waktu, ada ahli tafsir juga menafsirkan dirikan sholat Idul Adha, wanhar dan berkurbanlah. Artinya dia melaksanakan sholat baru dia berkurban. Ini hadis menunjukkan daripada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu khilaf tentang wajibnya di sini. Ulama sebagai Al-Imam Abu Hanifah menafsirkan makna wanhar dan wajib menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Akan tapi dalil ketidakwajiban daripada kurban dapat dilihat di dalam rangkuman tersebut di dalam riwayat Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnah lakum. Saya telah diperintahkan untuk berkurban dan itu adalah sunnah bagi kalian. Dalam riwayat lain dikatakan kutiba alayya an-nahr walaysa biwajib alaikum. Telah diwajibkan kepadaku berkurban dan tidak diwajibkan berkurban untuk kalian. Enggak wajib bagi kita, walaupun ternyata kita mampu, cuman dibenci oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai dikatakan fala yaghrabanna musallana. Jangan sekali-kali deketin tempat sholat kami. Artinya tidak wajib tapi perbuatan yang dibenci. Maka ulama mengatakan hukumnya makruh, dia mampu korban kemudian dia
tidak berkurban. Adapun ganjarannya Masya Allah sangat banyak ya, sebagaimana di halaman 2 yang paling bawah dikatakan ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amal ahabbu ilallahi ta'ala min iragatid dam innaha la ta'tiya yaumal qiyamah bi guruniha wa adlafiha ila akhiril hadis. Tidak ada amal ibadah Bani Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak amal ibadah, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah. Ulama mengatakan makna mengalirkan darah ini adalah menyembelih hewan kurban. Bukan sekedar mengalirkan darah motong ayam aja deh, ya, enggak. Tapi di sini mengalirkan darah menyembelih hewan kurban. Karena sesungguhnya akan didatangkan hewan tersebut di hari kiamat dengan tanduk dan kukunya. Artinya sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagai amal yang dapat menyelamatkan, sebagaimana di halaman berikutnya, halaman 3, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala annal udhiyah minal a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwa kurban itu termasuk amal-amal penyelamat yang dapat menyelamatkan si pengorban dari keburukan dunia dan akhirat. Korban bisa menyelamatkan kita. Korban yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena riya, ya, tidak karena ujub, itu dapat menyelamatkan kita dari keburukan dunia sebelum di akhirat dan tatkala kita di akhirat. Artinya itu tadi, bahwa kurban tersebut akan menjadi saksi dan akan menjadi penolong kepada orang yang berkurban tersebut, ya. Jadi begitu besarnya ganjaran berkurban, ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang yang berkurban itu dari keburukan dunia dan akhirat. Berapa banyak kita lihat, kita saksikan orang-orang yang mendapatkan daripada keselamatan dari bala musibah, di antara amalnya adalah kurban. Adalah kurban. Banyak kita lihat kejadian kebakaran di sebagian daripada perumahan, ada satu rumah enggak kebakar. Kenapa? Di antara amal yang dilakukan oleh sahibul bait itu adalah dia selalu berkorban, dijaga dari tahun itu sampai tahun yang berikutnya. Dan banyak lagi keutamaan fadail daripada menyembelih hewan kurban. Kemudian tatkala kita akan menyembelih, di antara kita banyak yang belum membeli hewan kurban, tapi dia ada niatan mau menyembelih hewan kurban, dia mau berkurban. Nah, hendaknya kita lihat hewan kurban apa nih yang paling afdol. Dikatakan halaman 3, hewan kurban dimaksudkan dengan kata al-an'am sesuai di dalam surat Al-Hajj ayat 34 adalah walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Nah, ini maksud hewan ternak di sini adalah unta, sapi dan kambing. Ini yang dimaksudkan hewan ternak, sepakat daripada pendapat ulama. Ya, itu adalah 3 macam aja. Adapun hewan kurban sesuai urutan yang paling afdol. Apa yang pertama adalah unta. Kemudian sapi. Dan di dalam catatan kaki di bawah begitu juga kerbau, seperti yang disebutkan dalam kitab Nihayatul Muhtaj, itu menyebutkan juga kerbau termasuk hewan daripada kategori sapi, persamaan daripada sapi. Bukan sama artinya, boleh juga ya selain sapi adalah kerbau. Berikutnya adalah kambing. Bahkan ulama menertibkan domba terlebih dahulu lebih afdal daripada kambing biasa, atau kambing kibas lebih afdal daripada kambing biasa. Kemudian seekor unta bagi 7 pengorban. Ini tertibnya. Seekor unta bagi 7 pengorban.
Kemudian yang terakhir, derajat yang kelima adalah seekor sapi bagi 7 pengorban. Itu aja. Seekor sapi bagi 7 pengorban. Dan 7 ekor kambing lebih afdol daripada seekor unta. Mengungguli daripada 5 derajat tadi itu, satu orang menyembelih 7 ekor kambing. Itu derajat yang paling afdol, di atasnya unta. Kita kalau misalkan menyembelih onta geger se-Indonesia. Di Indonesia ada orang ngorban pakai onta, dari mana itu? Dibawa, ongkosnya berapa udah? Ya. Ini dia menyembelih 7 ekor kambing atas nama dia satu orang. Itu lebih afdal ketimbang dia menyembelih daripada unta sekalipun. Nah, di sini ya dikatakan dari sini dapat kita ketahui. Dari urutan yang tadi tuh, pahamin kita sekali lagi. Pertama derajatnya unta, kemudian sapi atau kerbau, kemudian kambing. Kemudian 7 orang berpatungan 1 ekor unta. Kemudian 7 orang berpatungan 1 ekor sapi atau kerbau. Dari sini dapat kita ketahui bahwa hanya dibolehkan bagi yang berkorban dengan seekor kambing untuk 1 orang saja, dan seekor unta atau sapi maksimal untuk 7 orang. Kan banyak nih sekarang panitia-panitia suka ngedapetin nggak? Orang bawa 1 ekor kambing namanya rame-rame. Tuh ada kan? Ada. Keluarga Pak Rahmat dan istri berserta 3 anaknya, begitu ya. Bagaimana itu kalau misalkan kurban seperti itu? Atau sapi atau unta lebih daripada 7 atas nama SDN 007, Masya Allah, James Bond ya. SD 007 ngorban sapi 1 ekor, namanya siapa? Se-SD semuanya. Kok nyebutin namanya panjang banget ya, fulan sebutin semuanya. Lebih dari 7 lebih dari 7, baik lebihnya 1, 8 orang ataupun sesekolahan, atau atas nama PT gitu kan, banyak tuh. Nah bagaimana itu hukumnya? Jika berkorban dengan seekor kambing lebih dari 1 orang dan seekor unta atau sapi lebih dari 7 orang, maka kesemuanya tidak mendapatkan pahala korban. Tuh, semuanya nggak dapat pahala korban, ngalah aja deh 1 orang. Istrinya tahun kemarin udah ngorban, sekarang namanya lakinya ya. Lakinya udah, anaknya ya. Anaknya, cuman anak kecil itu tidak dituntut korban. Ada sebagai orang tua, ini udah korban, istri sudah, ibu juga sudah kemarin. Tinggal anaknya yang bontot nih. Umurnya berapa tahun? Umurnya baru setahun. Akekah udah. Korban nih, namain korban. Dinamain korban buat anaknya, pahalanya buat orang tuanya tetap. Karena apa namanya, semua amal-amal kebaikan anak-anak itu yang belum balik dapat pahala orang tuanya. Ya. Nah, jadi kalau 1 ekor kambing atas nama lebih dari 1, kemudian 1 ekor sapi atau unta atau kerbau lebih daripada 7, maka kesemuanya nggak mendapatkan pahala korban. Itu yang tertera di dalam kitab Nihayatul Muhtaj juz 8, begitu juga Hasyiah Baijuri juz 2, dan juga kitab Ighna. Itu semuanya referensi kitab-kitab yang mu'tamad di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu ya, jadi ulama mengatakan bahwa sunnah kurban itu dalam 1 rumah itu cukup 1 orang yang kurban. Artinya dalam arti cukup itu yang lain nggak kena makruh kalau memang udah ada yang melakukan 1 orang. Makanya dikatakan ulama kan sunnah muakkadah alal kifayah. Sunnah muakkadah alal kifayah di dalam 1 atap rumah. Ya, itu sunnah kifayah. Tapi tetap dituntut, mereka dianjurkan untuk berkurban. Tapi kalau 1 orang aja cukup gugur yang lain. Nggak dikatakan makruh kalau dia nggak kurban. Udah ada yang kurban. Aneh beli berasnya dah. Aneh beli lauknya misalkan, korban misalkan 3 juta, aneh berasnya dari aneh. Walhasil yang lain tidak
kena makruh hukumnya, atau yang mengatakan haram tidak menjadi haram. Kemudian sebagian ulama mengatakan di dalam kitab Baijuri juz 2 disebutkan waqtadal al-Imam Ramli, dan Imam Ramli menyebutkan husulus sawab lil jami'. Kata Imam Ramli menyebutkan pahalanya dapat semuanya, sekeluarga dapat. Yang muktamad pahalanya satu orang aja yang korban. Cuma kata Imam Ramli katanya pahalanya semua dapat pahalanya. Namanya satu orang aja udah. Namain satu orang. Bapaknya misalkan, atau istrinya, atau anaknya yang tua misalkan, satu orang aja, pahalanya dapat semuanya, ya. Nah, kemudian tentang jenis-jenis hewan kurban dikatakan disyaratkan untuk sapi dan kambing kacang atau kambing biasa, bukan domba ya, bukan domba atau bukan kibas. Syaratnya itu harus sudah berumur 2 tahun. Perhatiin nih. Syaratnya harus udah berumur 2 tahun. Ya, ini 2 tahun penuh. Ya, 2 tahun penuh. Sekarang 2023. Berarti tuh kambing lahir 2000 berapa ya kalau di 2 tahun penuh? Hah? 2021 ya. 2021 pas banget lahirnya tanggal 9 Zulhijjah. Tuh. 9 Zulhijjah ulang tahun nih kambing. Ya. 9 Zulhijjah ulang tahun. Masuk tanggal 10, udah lebih satu hari udah masuk 3 masih. Jalan 3 nih. Umurnya 2 tahun, udah sempurna 2 tahun, maka udah memenuhi syarat. Nah, kebanyakan sekarang kambing-kambing di tukang-tukang dagang, belum lama kita duduk, ada satu tukang kambing nawarin, ya, nawarin daging nawarin kambing. Dia punya kambingnya, masya Allah udah memenuhi syarat katanya. Dia mengatakan katanya umurnya belum sampai 2 tahun, baru 1,5 tahun katanya, tapi udah memenuhi syarat, kata dia udah memenuhi syarat. Dia bilang kambingnya apaan? Domba. Kambing biasa, bukan domba. Nah, emang boleh? Kitabnya coba lihat, kita mau lihat. Kita mau lihat ada dalilnya yang mengatakan boleh. Ya, belum sampai umur 2 tahun kambing kacang, kambing biasa. Oh, enggak tahu, Bib. Ya, kita terbaca ini enggak boleh. Kecuali apa dikatakan? Disyaratkan untuk sapi dan kambing kacang harus sudah berumur 2 tahun penuh. Kambing domba atau kambing kibas hanya diperbolehkan jika sudah 1 tahun, ya, 1 tahun penuh. Dan jika belum 1 tahun maka tidak sah, kecuali sudah kupak. Ini buat domba. Yang kebanyakan mereka yang jual-jual kambing mengatakan bahwa kambing itu kalau udah kupak udah boleh. Hampir kebanyakan penjual-penjual kambing mengatakan kalau udah kupak udah boleh. Kan kupak, ini lihat tuh kupak. Atau kupak, anak-anak banyak yang pada nggak paham nih kupak. Nanti kalau pas mau korban liatin giginya, mana giginya tuh, dia dibuka udah copot tuh giginya, ada yang copot giginya, numbu gigi baru. Itu namanya dalam bahasa perkambingan kupak. Ya, bahasanya namanya kupak. Itu bahasa Jakarta, nggak tahu Jawa, bahasa Jawanya apa Anda tuh. Ya. Itu kambing namanya udah kupak. Kebanyakan mereka mengandalkan kupaknya di semua kambing, baik dombanya atau bukan dombanya. Bahkan domba yang udah 1 tahun kalau belum kupak nggak diterima sama panitia. Oh, ini belum kupak, nggak boleh. Yang bawa kambing nangis, ya Allah, udah beli kambing nggak diterima sama panitia. Mau diapain tuh? Makanya tanya, belajar dulu sebelum terjun ke panitiaan kurban, belajar dulu. Nih umurnya berapa ya? Tanya. 1 tahun belum nih, tahu gak panitia? Tanya yang lebih mengerti. Kalau sudah sampai mencapai umurnya 1 tahun, walaupun belum kupak udah boleh. Atau udah 1 tahun, tapi dia udah belum sampai 1 tahun, tapi dia udah kupak, itu boleh. Tapi kalau kambing biasa harus umurnya 2 tahun. Banyak kambing-kambing etawa yang besar-besar, tapi umurnya belum sampai 2 tahun, itu nggak sah dijadikan daripada kurban. Harus yang sudah berumur 2 tahun. Ini pendapat yang muktamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Harus sudah berumur 2 tahun.
Sekarang kita beli sama tukang kambing, tanya umurnya udah 2 tahun belum? Lah emang gua hadir waktu lahirnya nih kambing? Nggak tahu lah lahirnya kapan, nggak tahu. Ini jual aja udah gede banget ini, udah gede banget ini. Ada beberapa orang-orang yang mengerti betul tentang masalah kambing, dia tahu nih. Ini kambing kalau dirinya begini nih, ini belum sampai 2 tahun nih. Ini kalau 2 tahun dia begini nih. Kupingnya nggak begini nih, buntutnya nggak begini. Dia tahu itu orang-orang yang mengerti dalam masalah ini. Paling bagus kita jual dengan belinya dengan peternak. Sekarang jarang kita beli dengan peternak, udah diborongin semuanya. Tanya kepada orang-orang yang mengerti betul. Nih aneh beli kambing begini, udah kupak apa belum? Kita tanya tukang kambingnya, atau kita tanya ajak orang yang mengerti betul dalam masalah itu sehingga kurban kita sah. Paling aman kita pakai domba udah. Karena domba gampang, bisa ke ciri langsung, bisa kita buka aja lihat, oh udah kupak, berarti tidak boleh. Kalau domba, kalau kambing biasa harus umurnya 2 tahun. Karena berapa banyak yang kita temui daripada pedagang-pedagang yang udah lama mereka berdagang, bahkan punya ribuan ekor kambing. Pas kita tanya, ya, ini kambingnya umurnya berapa tahun? Ini setahun udah kupak. Bukan domba, kambing biasa. Setahun setengah, apalagi setahun aja kambing ini udah kupak. Bahkan dia mengajarin kepada kita. Tadi kita bahas bahwa yang paling afdol tadi unta, sapi, kemudian kambing. Kambing lebih afdol daripada 7 orang berpatungan 1 ekor sapi. Kambing lebih afdol. Tapi mengapa warga kita itu lebih mendahulukan daripada sapi patungan 7 orang daripada dia membeli kambing? Kenapa? Karena ya kebanyakan warga kita itu lebih senang daging sapi ketimbang daging kambing. Betul gak? Lebih senang daging sapi ketimbang, padahal lebih afdol. Anda ngomong begitu, nggak lama ada 1 orang datang. Kenapa mereka nggak senang? Kasih tahu, karena kebanyakan yang mereka potong itu daging yang udah tua, keras dagingnya, dimasak berjam-jam nggak selesai, masih keras. Makanya mereka memilih daripada sapi ketimbang kambing, katanya seperti itu. Anda punya barang kebetulan sapi atau kambing yang mana cuman setahun setengah tapi udah kupak. Padahal itu tidak diperbolehkan, nggak sah korbannya, ya, karena disyaratkan di dalam kambing itu harus udah berumur 2 tahun penuh, kecuali kambing domba atau kambing kibas, ya. Dan kita kalau misalkan di warga kita itu walaupun urutan yang paling muktamad tadi udah tuh, kambing 1 orang 1 ekor kambing lebih afdol daripada 7 orang berpatungan 1 ekor sapi, lebih afdol. Tapi kita lihat masyarakat kita, mayoritas kebanyakan mereka lebih senang menerima daging sapi ketimbang daging kambing. Nggak ada salahnya kita niatin juga untuk menggembirakan hati fuqara wal masakin yang akan menerimanya. Niatin begitu. Kita pasang niat di samping kita tahu yang lebih afdol, urutan yang paling afdol, ganjaran pahala lebih besar. Tapi di samping itu kita mempunyai ganjaran pahala buat menggembirakan daripada saudara-saudara kita, ya. Kemudian di halaman 4, tidak boleh terdapat pada hewan kurban tersebut cacat yang buruk, seperti pincang, buta, sakit, gatal-gatal, terlalu kurus. Itu nggak boleh dijadiin daripada hewan kurban, sebagaimana hadis yang di bawah disebutkan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, arba'un la tujzi'u fihil adahi fil adahi al-ba'ratun arba'un la tujzi'u fil adahi al-awra al-bayyin awraha wal marid al-bayyin mardaha wal arja al-bayyin arjaha wal kasirah wa fi riwayatil ajfa allati la tungi. Ada 4 hal yang tidak boleh dijadikan hewan kurban: buta yang buruk butanya, kemudian sakit yang buruk sakitnya, pincang yang buruk pincangnya, dan yang patah atau terputus salah satu anggotanya. Ulama mengatakan bahwa ini cacat-cacat pada hewan kurban nggak sah dijadiin kurban. Nah, terkadang kita tatkala menjatuhkan daripada hewan kurban tersebut,
cedera tuh hewan. Ada yang putus kakinya, naudzubillah, putus. Nariknya berarti kencang banget itu. Pakai tenaga dalam kali, sampai putus kakinya. Pas dia tarik, putus ya. Atau nggak putus, tapi patah. Waktu dia ngamuk, dia diri lagi, pincang kakinya, diseret sama dia, ya patah kakinya. Nggak boleh dijadiin korban, nggak sah buat korban. Minta maaf sama yang punya tuh, berapa orang? Satu orang punya, telepon, Pak, minta maaf nih Pak, ya kita ada kesalahan tadi panitia, minta maaf wajib. Kenapa? Karena tangannya daripada panitia itu amanat. Makanya hati-hati betul, panitia yang nggak bisa, mendingan ya lihat aja deh, mundur. Kasih panitia yang betul-betul paham cara menjatuhkan hewan kurban. Kalau kambing sih gampang jatuhinnya, kalau sapi kan susah. Tanya orang yang ngerti. Tatkala jatuh dia minta maaf sama orangnya, kalau dibilang udah nggak apa-apa deh, sembelih aja deh, sembelih bagi-bagiin udah deh. Mestinya kalau dibilang ya tunggu dulu, kita sembuhin dulu ini kambing. Patah nggak begitu nggak begitu berat, cuman pincangnya dia buruk pincangnya, tapi masih bisa diobatin. Ada yang ngerti ya, ngurut sapi ada yang bisa, misalkan ada yang bisa diurut dulu kan. Waktunya panjang, tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nggak apa-apa, besok masih belum bisa. Udah agak, besoknya lagi udah agak jalannya udah lumayan, nggak terlalu pincang. Besoknya lagi udah sembuh deh. Atau pincang tapi nggak buruk pincangnya, boleh dijadiin korban. Yang tadi dia potong tuh di hari tanggal 10 Idul Adha, nggak sah korbannya, nggak dapat pahala korban. Tapi yang tanggal 13 dia potong, ya sapinya udah sehat, jalannya udah biasa, pincangnya nggak terlalu parah, maka yang demikian itu sah dijadiin daripada hewan kurban. Tapi kalau masih pincang itu tidak sah dijadikan daripada kurban. Kemudian juga tadi sudah kita dengar, tidak boleh ada yang terputus salah satu anggota badannya. Seperti apaan? Pahanya atau kupingnya, atau misalkan kakinya terputus, nggak boleh, kecuali terputus bagian yang nggak dituju seperti biji. Pada kemaluannya ya, biasanya itu kebanyakan orang-orang dulu membawa kambing-kambing kepada orang yang bisa mengkebiri kambing, kan diputusin tuh, boleh gak dijadiin kurban. Nah itu di bawah dikatakan, adapun kambing kebiri dijadikan kurban tidak ada larangannya, nggak ada larangan. Bagaimana disebutkan dalam kitab Ighna Minhajut Thalibin, disebutkan juga nggak ada larangannya, karena Rasulullah SAW pernah menyembelihnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Abu Dawud dan lainnya, anna sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabsyaini mawju'ain ay khasyatin. Rasulullah pernah menyembelih 2 ekor kambing kibas yang dikebiri. Artinya walaupun sebagian anggotanya terputus atau diputus, tapi anggota badannya malah bertambah, malah jadi gemuk. Kalau dikebiri itu menggemukkan daripada badannya. Terputus sedikit tapi yang tumbuh lebih banyak, itu nggak apa-apa, diperbolehkan, dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian masuk di dalam masih di halaman 4 cara waktu berkurban. Sebelum cara pembagian waktu kurban, kapan waktu kurban? Waktu kurban, waktu menyembelih, dikatakan menyembelih kurban dapat dimulai setelah khotib selesai dari khutbahnya yang kedua. Khotib selesai khutbahnya yang kedua dan berakhir sampai akhir hari tasyrik. Masih panjang waktunya, nggak apa-apa. Di hari itu nggak bisa, besok bisa, lusanya bisa, sampai tanggal 13 Zulhijjah. Seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, awal ma nabda fi yaumina hadza nusalli tsumma narja fananhar. Man fa'ala dzalika faqad asaba sunnatuna wa man dhubiha qabl fa inna ma huwa lahman qaddamahu li ahli. Itu salah cetak tuh ya. Lahman qaddamahu li ahli. Wa laisa minan nusuki syai'. Awal yang kami mulai di hari raya Idul Adha, ya, tidak kurang terjemahannya. Awal yang kami mulai di hari raya Idul Adha, salat, yaitu salat Id. Salat
Idul Adha. Kemudian kami pulang dan menyembelih hewan kurban. Kami pulang menyembelih hewan kurban. Barang siapa yang mengerjakan demikian maka telah mendapatkan sunnahku. Artinya dia telah melakukan kurbannya yang benar, yang sah kurbannya. Dan barang siapa yang berkurban sebelumnya, habis subuh langsung dipotong. Kenapa buru-buru banget? Iya, habis yang motong banyak panggilan. Kalau nggak sekarang nggak bisa nih. Bisanya habis subuh. La ilaha illallah, bilang aja nggak bisa deh hari ini. Itu salah juga, kita maksa juga, yang punya hewannya juga maksa juga, maunya cepat-cepat hari itu juga. Kalau enggak mau beli sama dia. Masjid-masjid udah nungguin dia di masjid, biar gimana, biar keburu di masjid, dipotong habis subuh. Dipotongnya habis subuh. Boleh gak dipotong habis subuh? Ya, dipotong habis subuh itu enggak sah daripada kurbannya. Dikatakan awal yang kami mulai di hari raya Idul Adha adalah sholat id, kemudian kami pulang dan menyembelih hewan kurban. Barang siapa yang mengerjakan demikian maka telah mendapatkan sunnahku, dan barang siapa yang berkurban sebelumnya maka itu adalah daging yang disajikan untuk keluarganya dan tidak ada hubungannya dengan korban. Artinya nggak dapat pahala korban. Inti potong jam berapa nih kambing? Udah apa namanya, belum sholat id udah dianterin daging kambing. Habis subuh motongnya. Nah berarti bukan korban tuh. Ane nggak bisa, ane mau minta ganti, nggak dapat pahala korban ane kalau sekarang sih. Habis sholat baru dipotong, sebelum sholat dipotong. Nah kalau kita mau lihat lagi dengan detail, kita mau tahu sah apa kagak korban kita. Ulama mengatakan waktu pertama mulainya korban itu terbit matahari. Matahari terbit pada tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah juga 10 Dzulhijjah di tempat kita, bukan di tempat di negeri orang, di tempat kita. Masuk 10 Dzulhijjah malam ya sudah diumumkan besok masuk tanggal 10 Dzulhijjah lebaran haji. Tatkala masuk waktu subuh, kemudian terbit matahari ditambah, sebagian ulama mengatakan irtifa qadar rumuh. Kira-kira di waktu kita sekarang nih Jakarta dan sekitarnya jam 6 lewat seperempat, yakin udah tuh. Jam 6.15. Ulama mengatakan waktu awal permulaannya bukan hakikatnya masjid yang di masjid itu melaksanakan udah selesai melaksanakan khutbah yang kedua, bukan. Kadarnya aja, kadarnya. Dalam arti sholat id dia udah laksana apa namanya, terbit matahari jam 6 lewat seperempat, lewat 15, ditambah 2 rakaat sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang singkat. Dalam arti yang singkat yang fardunya aja. Sholat Fatihah fardu, udah Fatihah nggak pakai baca surat, ruku, tumakninah, i'tidal tumakninah dan seterusnya. Khutbah rukun-rukunnya aja. Udah kita tahu rukunnya 5. Hamdalah, kemudian salawat, wasiat bitaqwa, ayat, duduk, kemudian hamdalah, salawat, wasiat bitaqwa, doa udah. Kira-kira menghabiskan waktu sholat dan 2 khutbah tersebut kira-kira misalkan 15 menit atau 10 menit. 2 rakaat sama 2 khutbah yang singkat. Ya kira-kira 10 menit. Tadi jam 6 lewat 15 tambah 10 jam 6 lewat 25. Nah kita tanya lagi tuh motongnya jam berapa tadi? Kita baru kelar khutbah, udah kelar khutbah lagi mau pulang ke rumah dijegat sama yang punya kambingnya itu yang kita beli sama dia, yang kita bilang nanti sekalian dipotongin, dia bawain ke rumah plastiknya sama semuanya udah jahis, udah rapi semuanya. Nih hewan kurban inti. Kita tanya balik, inti motong kapan? Ane baru banget kelar khutbah, ane pengen ngeliat kambing, ane pengen ngeliat. Inti nggak percaya, mana udah potong bener kambing inti ini, ane bukan beli di pasar, ini kambing inti ane potong. Jam berapa motongnya? Nah bisa kita tahu, kita perinciin lagi tadi tuh, motong jam berapa? Kalau motongnya habis subuh nggak sah, minta gantiin dah tuh. Nggak dapat pahala korban, ganti kambing nggak dapat pahala korban, bukan korban itu tadi. Ane pengen korban, pengen dapat pahala korban yang begitu besarnya, nggak dapat pahala korban. Kalau misalkan dia mengatakan bahwa ana motongnya tadi pas
imam lagi takbiratul ihram melaksanakan sholat. Habis sholat kan khutbah, belum khutbah tapi imam udah sholat. Jam berapa? 6:30. Kita hitung-hitung nih. Oh, kita dapat pelajaran bahwa waktu awal mulai menyembelihan korban itu dari terbit matahari udah irtifa qadar rumah kira-kira jam 6:15 ditambah lagi 2 khutbah dan 2 rakaat dan 2 khutbah. Dihitung-hitung jam 6:25 udah masuk waktu penyembelihan. Inti motongnya jam 6:30, berarti sah korbannya. Walaupun khatib belum selesai, bahkan belum mulai melaksanakan sholat. Jadi awal yang dikerjakan di dalam hadis ini, secara zahir hadis Rasulullah mengerjakannya udah selesai melaksanakan sholat id dan khutbahnya udah selesai juga. Tapi ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan itu adalah kadarnya. Begitu. Tapi afdolnya jangan begitu juga. Kalau misalkan kita kasih masukan sama yang motong, akhirnya yang motong sembarangan pada nggak sholat. Jangan, suruh sholat dulu, motong habis sholat aja. Yang seperti ini jangan kita kasih tahu kepada mereka sehingga mereka tidak melaksanakan daripada sholat. Sholat, ikut sholat pada mereka dengan imam yang ada di masjid atau di musola, ya. Kemudian setelah itu baru korban. Kemudian juga sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik. Kalau nggak bisa hari ini, besok nggak apa-apa. Ya, dia mau ngedapetin pahala yang begitu besarnya. Yang paling disukai, amal yang paling disukai di hari raya adalah menyembelih hewan kurban. Mau dapatnya gini pahala yang begitu besar, sampai-sampai dia menyembelihnya sebelum masuk daripada waktu penyembelihannya, yaitu ba'da subuh. Nggak dapat pahala korban. Jadi tunda besok, lusa sampai akhir hari tasyrik, sebagaimana dari Ibnu Habban juga meriwayatkan fi kulli ayyamat tasyrik dzabah. Setiap hari tasyrik ada kurban, yaitu boleh kita berkurban di situ. Diriwayatkan, nah, kemudian diwajibkan bagi yang berkurban atau yang memotong untuk niat ketika menyembelih. Nih perhatiin, waktu motong jangan lupa niat. Nawaitu an udhahi hadhihi syah. Ya, saya niat memotong hewan kurban, ya, ini atas nama saya atau siapa disebutkan, ya, Allahumma hadza, ya, dikatakan Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minhu. Kalau kita yang sendiri yang motong, ya, kita niat, jangan lupa niat, jangan dia baca bacaan yang panjang, bismillahirrahmanirrahim, baca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca bacaan yang lain. Bahkan ada yang pakai takbiran, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini lagi mau motong, ambil lupa niat. Saking panjangnya itu bacaan, saking lupa niat, udah potong baru dia niat. Nawaitu an udhahi hadhihi syah. Maka enggak sah korbannya. Niatnya kapan? Perhatiin. Diwajibkan bagi yang berkorban atau yang memotong untuk niat ketika menyembelih atau sebelumnya, maka dibolehin sebelumnya. Ini diantara niat yang boleh dilakukan belum melaksanakan daripada pekerjaannya, diantaranya korban, karena sulit, sangat sulit, apalagi orang yang takut sama darah. Ngelihat darah ketakutan, ngelihat kambing itu aja ketakutan dia. Wah, ini kambing ngeliatin gue galak banget nih. Giginya udah mangap aja nih. Wah, salah motong nih, tangan gue dicaplok. Dia udah ketakutan megang begitu, megang pisau ketakutan dia. Maka niat sebelumnya. Setelah itu, ya nggak apa-apa mau niat lagi atau nggak pakai niat lagi nggak apa-apa. Yang penting dia udah niat sebelum dia memotongnya. Kalau nggak niat maka nggak dikatakan nggak sah daripada korbannya. Sampai di sini jelas. Mau diterusin apa ada yang mau pertanyaan? Hah? Gimana? Oke. Wasil. Nah. Kemudian cara pembagian daging. Cara pembagian daging kurban diwajibkan untuk memberikan sebagian daging tersebut kepada fakir miskin walaupun satu orang. Walaupun satu orang. Tapi bagiinnya dalam keadaan mentah. Dan juga yang dibagikan, perhatikan tadi. Ya. Diwajibkan untuk memberikan sebagian dari daging tersebut kepada fakir miskin.
yang diberikan fakir miskin. Ya. Walaupun satu orang. Tapi kebangetan banget yang dikasih cuma satu orang doang, yang lain dimakan sama dia. Bukan, jangan begitu. Maksudnya kalau misalkan dibagikan kepada satu orang fakir miskin, yang lainnya dibagiin bukan kepada fuqara wal masakin. Kita baru beli kambing atau baru beli sapi, banyak banget yang WhatsApp mesen. Ani minta hatinya, ani minta pahanya, ani minta pala, ani minta, wah kebanyakan yang minta. Fakir miskin ya ada juga. Kita berikan kepada fakir miskin, yang lainnya mau diberikan kepada selain fakir miskin, sah korbannya. Yang kagak sah itu diberikan kepada bukan fuqara wal masakin. Panitia-panitia yang ada di masjid itu kebetulan orang tajir semuanya, dibagiin semuanya itu. Atau dia yang pada ngambilin semuanya, diseset, taruh sini. Yang satu lagi seset, taruh lagi di sini. Temennya begitu juga. Sehingga yang mendapatkan daripada per ekor kambing tersebut nggak ada yang mendapatkannya fakir miskin, maka nggak sah korbannya. Harus diberikan kepada fuqara wal mas, minimal satu orang. Minimal satu orang. Artinya ekstra hati-hati para panitia, harus ekstra hati-hati setiap per ekor yang ada di situ itu. Kalau bisa, kita kan nggak tahu kalau udah kecampur, kita nggak tahu nih apa namanya daging yang mana nih tadi nih. Dagingnya si apa, kambingnya si fulan apa haji fulan apa siapa ini? Oh nggak kecampur, nggak bisa. Kayaknya kita kasih solusi jalan yang paling selamat ya, yang paling selamat tiap satu ekor itu diambil, kasih bak yang besar misalkan, diparuin, kasih betul-betul yang betul-betul mustahik tergolong fuqara wal masakin. Ambil satu, nih ambil satu. Yang lainnya boleh kasih fuqara wal masakin lagi, atau kasih misalkan kita mau berikan kepada orang-orang yang membantu di situ bukan atas nama upah, kita berikan hadiah kepada mereka, itu nggak apa-apa. Tapi harus di dalam per ekor itu harus diberikan kepada fuqara wal masakin, minimal satu orang. Ambil semua tuh yang digantung-gantungin tuh, ambil semuanya ya satu-satu, bagiin kepada fuqara wal masakin. Ini yang ini benar-benar. Ini ada catatan daripada warga-warga yang betul-betul fuqara wal masakin, berikan kepada mereka. Yang lainnya mau dibagi kepada ustadz, kepada panitia, dibagikan kepada imam rawatib, dibagikan kepada merbot masjid, muadzin, ya orang-orang yang ada yang rajin sholat di situ, jamaah di situ, boleh gak? Boleh, nggak apa-apa. Tapinya harus dibagikan sebagian kepada fuqara wal masakin. Itu paling cara pembagiannya. Kemudian dikatakan walaupun satu orang dalam keadaan mentah, nih tadi dikatakan oleh Ustadz kita bahwa bagaimana hukumnya kalau misalkan daging korban tersebut satu ekor kambing itu yang kita lihat ya, panitia matanya tajam banget, ini dagingnya enak nih, ini empuk banget daging ini. Gue tahu nih kambing yang begini nih, ini muda nih. Ini domba baru umur 8 bulan, 7 bulan boleh, kalau udah kupak boleh. Ini umur 8 bulan ini, enak banget dagingnya nih, masaknya sebentar. Kita potong, serahin kepada panitia bagian masak, biar dimasakin, dibikin kambing guling atau dibikin sate. Kita ntar siang makan nih kambing yang ini nih. Tuh, dibagi ini dalam keadaan mateng. Nggak boleh, harus dibagikan dalam keadaan mentah, harus dibagikan dalam keadaan mentah, nggak boleh udah dimasak. Terus gimana panitia pada mau makan? Gimana panitia pada mau makan? Kan banyak nih panitia ya, nggak tahu di sini nggak ada. Kalau di kampungan itu pada cerita tuh, kita makan siang pakai daging korban, boleh apa kagak? Boleh, tapi ada caranya. Kalau begitu caranya nggak boleh, haram hukumnya. Karena daging kurban wajib diberikan dalam keadaan mentah, kagak boleh udah dimasak atau dijadikan daging kering. Dijadiin daging kering, dendeng, nggak boleh. Karena para fuqara itu seleranya beda-beda. Kita wajib untuk tamlik dia, ambil nih dia, milikin dia dalam keadaan mentah, nggak boleh udah dimasak. Beda dengan akekah. Kalau akekah nggak wajib juga, sunnah udah dimasak.
Kalau dia nggak mau masak, boleh nggak dikasihin dalam keadaan mentah? Boleh. Sunnahnya dimasakin. Tapi dalam keadaan mentah, tapi kalau korban wajib dibagikan dalam keadaan mentah, nggak boleh udah dimasak. Kemudian bagaimana caranya? Biar panitia bisa menjadi halal, apa yang dimakan nggak jadi haram hukumnya, berikan kepada panitia kambing yang akan nanti dimasak, kasihin kepada mereka satu-satu. Tapi bukan atas nama upah, ini bukan upah. Bukan upah, sekali lagi bukan upah. Pembagian kan dibolehkan. Ya nanti akan dijelasin juga, ya dibagikan kepada fakir miskin, kepada kita juga boleh ambil, kepada orang-orang yang bukan fakir dibolehkan, nanti akan dijelasin. Artinya itu panitia, sekian banyaknya panitia, kita berikan kepada mereka panitia, ada yang fakir, ada yang bukan fakir, miliki kepada mereka. Ambil tuh daging nih, udah panitia masih jam 8 misalkan, masih pagi banget, baru mulai. Ini minta tolong panitia terima dulu nih kambing-kambingnya, daging-dagingnya yang akan diberikan kepada panitia. Dan insya Allah kalau inti orang pada mau makan kambing, nanti bisa kita masakin, ambil lagi itu. Ambil lagi. Terus ntar yang kita bawa pulang ada gak? Ya ntar lihat nanti, kalau memang ada sisanya bisa insya Allah bawa pulang lagi. Tapi dengan syarat itu bukan upah. Jangan pakai ngancem, ntar ada lagi ntar ya, awas kalau nggak ada. Jangan begitu. Panitia yang dapat, alhamdulillah, nggak dapat udah, kan dibagikan kepada fuqara wal masakin dan warga-warga setempat. Jadi caranya seperti itu. Udah diterima oleh panitia, kemudian diserahkan lagi kepada si pemasak, itu udah haknya dia. Udah haknya panitia. Jadi yang dimakan itu benar-benar halal. Udah punya dia, itu dagingnya dia, minta masakin, udah dimasakin, makan bareng-bareng semuanya. Itu nggak apa-apa seperti itu. Kemudian setelah dibagikan kepada fakir miskin, dibolehkan bagi yang berkurban untuk memakannya. Tuh, yang korban boleh makan, mau dimasak sampai dia terserah, mau dikasih orang lagi, habis dimasakin punya dia udah. Ya, setelah dibagikan, ya, kemudian setelah dibagi kepada fakir miskin, dibolehkan bagi yang berkurban untuk memakannya. Artinya bukan berarti kita mesti duluin fakir miskin dulu. Yang penting kita pisahin udah nih plastik nih buat si fulan nih yang fakir miskin, ntar aneh anterin ntar siang. Sekarang aneh mau makan dulu, boleh gak? Boleh, nggak apa-apa. Nggak harus diberikan kepada fuqara dulu, baru ntar boleh kita makan. Kalau belum kasih dia kita nggak boleh makan. Nggak seperti itu, nggak disyaratkan seperti itu. Yang penting kita pisahin aja udah nih buat fuqara wal masakin. Kemudian ya diperbolehkan bagi yang berkurban untuk memakannya atau memberikan kepada orang kaya. Boleh juga. Setelah dibagikan tuh kepada fakir miskin, boleh dia mau kasih kepada orang yang mampu, boleh. Panitia pada mampu, mobilnya ada 2, motornya ada 3, kontrakannya bejeret misalkan, boleh gak kasih dia? Boleh, nggak apa-apa. Dia mampu nih, orang mampu, jangan dikasih, nggak apa-apa, boleh dikasih. Tapi harus diberikan kepada fuqara wal masakin. Kecuali, nah ada kecuali di sini. Kecuali korban yang dinazarkan atau untuk keluarga kita yang udah meninggal dengan wasiat atau izin semasa hidupnya. Itu baru apa? Maka kurban tersebut wajib diberikan seluruhnya kepada fakir miskin. Semuanya wajib diberikan kepada fuqara wal masakin kalau kurban nazar. Atau orang tua sebelum meninggal pernah wasiat kepada kita untuk korbanin nanti ya, kalau babah meninggal ya, kalau ayah meninggal nanti ente udah punya duit korbanin, jangan lupa pahalanya gede banget, anda pengen dapetin tuh ntar dalam kuburannya pahala korban. Coba deh nanti meninggal kirimin tuh korban buat orang tuanya. Nah itu wajib diberikan kepada fuqara wal masakin semuanya. Artinya jangan, nggak boleh itu diberikan kepada panitia yang bukan tergolong fuqara wal masakin, harus diberikan kepada fakir miskin semuanya. Ya jadi kalau ada yang nitip atas nama almarhum, ya atas nama almarhum itu harus diberikan kepada fuqara wal masakin semuanya. Nggak boleh dia panitia yang tergolong kulit-kulitnya nggak boleh. Sekulit-kulitnya kasih fuqara wal masakin. Milikin aja udah. Fakir miskin nggak ngerti kulit. Udah pokoknya dimilikin, dia mau kasih yang lain terserah. Yang penting si fakir memiliki daripada kulit tersebut. Dan yang paling afdol jika yang berkurban
ingin memakan daging kurban tersebut, maka dimakannya 1 suap. Ambil berkah daripada asarul ibadah kita. Dan bagian hatinya yang paling afdol, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Baihaqi bahwa Rasulullah SAW memakan dari hati hewan kurbannya, yang diambil hati Rasulullah SAW. Kemudian jika ingin lebih, maka ambil atau kita makan 1/3. Kemudian sisanya kita sedekahin buat fuqara wal masakin, ambil 1/3. Bahkan dikatakan 1/3 itu banyak, kita mau makan 1/3, darah tinggi akhirnya. Boleh gak kita simpan di kulkas, di freezer? Boleh, gak apa-apa. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar mengatakan wala yukrahu iddikharuha, tidak makruh kita nyimpennya. Ya, bagi di dalam kitab Busyul Karim dikatakan wa yukrahu iddikharuha, lakin al-mu'tamad kama qala Ibnu Hajar wala yukra iddikharuha. Dalam kitab Busyul Karim dikatakan makruh menyimpannya. Tapi yang muktamad untuk pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa tidak makruh, dibolehkan untuk menyimpannya, taruh di freezer buat maulid nanti, boleh gak? Boleh. Tapi jangan kira-kira, jangan tegak banget, yang kita kasih cuma 1 orang, sisanya tuh daging simpen di freezer buat maulid, ya jangan. Kalau misalkan yang 1/3 tadi tuh kita simpan, lupa kita masak, ketumpuk di freezer saking lamanya tuh di bawah kita nggak bisa ngelihat, kita mau tarik agak bisa, pas kita lagi bersihin mau lebaran Idul Fitri dari Idul Adha ketemu lebaran Idul Fitri, pas kita lihat kambing korban, Masya Allah. Boleh gak tuh? Nggak apa-apa, nggak makruh, makan, boleh dimakan ya, tapi setelah kita berikan kepada fuqara wal masakin. Jangan kita simpan, dikasih ini nanti aja deh, pakai ini taruh freezer dulu, jangan. Kasihkan dalam keadaan setelah kita memotongnya. Kemudian setelah kita ambil 1/3 sedekahkan, atau juga 1/3 kita ambil, 1/3 lagi sedekahin, 1/3 kita kasih hadiah buat tetangga kita. Dia kebauan waktu kita taruh kambing di rumah kita atau sapi di rumah kita, baunya tiap lewat begini dia, hampir cepet-cepet. Kita nggak kasih, kesian nggak? Baunya doang kebagian, waktu kita potong kita nggak bagi dia, kesian. Kita berikan dari hewan kurban itu, walaupun dia itu orang mampu, jangan kasih dia dah. Dia nggak pernah ke masjid, dia nggak begini, nggak apa-apa kasih. Mungkin dengan kita berikan daripada daging kurban tersebut, dia dia bisa taubat, dia bisa lebih baik, nggak kita kasih. Tapi dengan syarat, kalau tetangga kita bukan muslim, nggak boleh kita kasih. Tetangga kita bukan muslim, tapi dia nomor 1 bantuinnya, ya, yang ngebantuin nomor 1. Pak, tiap pagi bawain dibawain makanannya, rumput. Ini Pak, rumput buat kambingnya Pak, ini buat sapinya misalkan. Atau di panitia ngikut juga dia, dari pagi udah beli nasi uduk buat panitia, nyarap dulu, biar kuat tenaganya. Kafir yang ngasih. Boleh gak tuh kita kasih daging korban kepada dia? Enggak boleh, haram hukumnya. Tidak dibolehkan untuk kita berikan kepada orang non muslim. Ya, harus kita berikan kepada muslim. Karena ini adalah diyafatullah lil muslimin. Ini adalah sajian Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Walaupun di dalam kitab Majmu' dikatakan ya wa yajuzu i'ta'uha lizimmi. Dibolehkan untuk memberikan daripada ahli zimmah, ya kafir zimmi boleh kita memberikannya dalam kitab Majmu'. Akan tetapi Al Imam Al-Dhara'i menyebutkan yang lebih pendapat yang kuat adalah tidak dibolehkan sedikit pun kita berikan kepada orang ahli zimmah atau orang kafir, walaupun yang memberikan itu adalah bukan yang berkurban. Kita dapat daging korban, tulisan korban dari Masjid An-Nur misalkan, korban dari Masjid An-Nur. Ini udah dapat juga dari Masjid Al-Barokah, banyak nih. Belum lagi dari Masjid As-Solihin dapat juga, Masya Allah. Kasih aja dah si kafir tuh sebelah rumah, ya kita kasih. Nggak boleh juga. Bukan yang korban aja nggak boleh, kita yang dapatin daging korban nggak boleh. Bahkan kalau dia mau beli nggak boleh kita jual sama dia. Sampai segitunya ulama, ya membahas nggak boleh kita berikan kepada orang kafir.
pada orang muslim, karena ini adalah sajian Allah buat fuqara wal masakin minal muslimin. Dan bagi fakir yang telah mendapatkan bagi fakir yang telah mendapatkan daging atau bagian, bagi fakir miskin yang telah mendapatkan daging atau bagian dari hewan kurban tersebut berhak untuk memakan dan menjualnya. Si fakir boleh makan, boleh jual. Dapat dari sono, tadi tuh dari As-Solihin sekantong, sekilo lagi sekantongnya, bukan ada kan seperapat ya, ada sekilo bagi kasihnya. Kemudian dari Masjid An-Nur sekilo juga, dari Masjid Al-Barakah, dari Masjid At-Taubah, dari masjid ini, dari kebanyakan mau taruh di mana? Kalau jangankan freezer, kulkas nggak punya, mau taruh di mana? Rusak nih kambing. Dijual boleh gak dijual? Ada yang bukan penadah, kalau penadah kayaknya kasar banget bahasanya. Ada yang ngambilin, ditulis ya, membeli daging kurban. Ya salam, pedagang nih nyari kesempatan dia, membeli daging kurban, tulisan di situ, dipasang pelang. Beli boleh gak? Kalau dia tergolong fakir miskin, boleh kita beli. Dia juga halal untuk mendapatkan hasil dari apa yang dijualnya, itu halal hukumnya kalau tergolong fakir. Kira-kira yang jual fakir bukan? Nah, panitia, ketua panitia yang jual boleh gak? Nggak boleh, bahkan kata ulama jual belinya kagak sah. Wala yajuzu ay wala yasihhu, dan tidak boleh dan tidak sah jual beli kambing yang kulit ataupun dari hasil kurban tersebut ya, dari selain fuqara wal masakin. Adapun para fakir miskin yang telah mendapatkan daging, boleh dia makan, boleh dia jual juga ya. Tapi bagi selain kedua golongan tersebut, mereka berhak memakannya tapi tidak boleh menjualnya. Itu referensinya ada dalam kitab Busyrul Karim juz 2 halaman 637, nanti bisa dilihat. Jadi kagak boleh ngejualnya. Terus gimana dong Beb, jalan keluarnya? Lah kulit segitu banyaknya kita buang begitu aja, kita nggak jual, sayang duitnya gimana? Panitia masa kagak ada yang fakir? Ada gak panitia yang fakir miskin? Kayak semuanya kali panitia, Masya Allah. Ada yang kalau ada yang fakir, panggil dia, nih kulit ya. Terus gimana kulit? Ini nggak ngerti kulit, ya jual. Nanti kalau ini mau kasihannya, alhamdulillah, kasihan juga kan, kita capek juga nanti ya. Kasih dia kulit, dia jual, dia bagi-bagi, alhamdulillah. Yang penting kita kasih tamlik dulu kepada fuqara wal masakin itu, nih kulit nih buat inti. Ya, kulit dia apain? Aneh nggak ngerti kulit. Ini dijual, hasilnya lumayan banyak. Nih, aneh kalkulasiin. Satu kulit misalkan kambing satu kulit 50.000. Ini ada 50 ekor. Sapi satu kulit misalkan 300.000, ada 10 ekor. Totalnya berapa? Masya Allah banyak juga ya banyak. Gimana kita jual? Tapi kan panitia di sini banyak juga. Nanti bagi-bagi panitia begitu. Ini mau banyakan terserah, karena udah dikasihin ke inti udah semuanya nih. Habis dijual, dibagi-bagiin kepada fuqara wal masakin, halal duitnya. Tapi kalau yang ngejual itu ketua panitia sendiri, ya, sendiri yang ngejual dia sendiri, nggak sah, haram hukumnya. Duit yang dimakan duit dari hasil yang haram. Jadi caranya sebetulnya ada, bisa. Bukan kita ngakal-ngakalin, bukan ini yang masalah halal sama haram. Nggak boleh menjualnya kalau bukan tergolong fuqara wal masakin. Jelas sampai di sini para panitia. Ya, jadi jangan sampai salah lagi. Bukan berarti kita mau bawa kabur nih kulit, bukan. Kita mau ya biar nanti hasil yang kita makan itu halal. Ya, bukan dari hasil yang haram. Kemudian sunnah-sunnah kurban, ya banyak sunnah-sunnah kurban, ya singkat Al-Fakir nggak bisa bacain satu persatu. Walhasil di sini di halaman 5 yang paling bawah itu dianjurkan kita mau kurban itu yang warna putih paling afdol. Kemudian selain putih agak keputih-putihan begitu, kan ada yang buraknya putihnya, nggak bersih putihnya, agak kuning-kuningan, nggak apa-apa. Kalau bisa yang putih yang lebih afdol, atau yang sebagian putih, sebagian hitam, ada yang agak kemerah-merahan, paling yang terakhir juga hitam, udah. Maksudnya semuanya gemuk, besar badannya, ada yang putih, ada yang enggak kuning-kuningan, ada yang agak kehitam-hitam, atau ada yang hitam misalkan, yang putih yang kita unggulkan.
Apalagi ya itu adalah jantan, itu lebih dahulukan lagi daripada betina, ya, daripada betina. Kemudian dikatakan tidak ada daripada cacat sedikit pun sebagaimana yang dijelaskan tadi. Kemudian satu hewan kurban yang mahal dan bagus, waktu gemuk besar, satu ekor lebih afdol daripada beberapa hewan kurban. Ada 3 orang jual 3 kambing, harganya misalkan harganya cuman 5 juta, tapi satu ekor harganya 7 juta. Tingginya hampir 2 meter, wow, udah kayak pramugari, tinggi banget. Tinggi ini hewannya, misalkan kambing, ini kambing apa kuda, tinggi banget kambingnya. Satu ekor 7 juta harganya, yang satu beli 5 juta dapat 3 ekor, afdol yang 7 juta. Satu ekor aja, itu dikatakan satu ekor hewan kurban lebih mahal, bagus, lebih afdol daripada beberapa hewan kurban tapi murah tapi tidak bagus, kurus. Tapi kalau emang dia dapatnya emang 3 ekor tapi murah dibelinya, dia beli kepada peternak langsung, lebih murah. Dia beli 7 juta, yang satu beli 5 juta, tapi bisa diadu. Itu yang lebih afdol yang 3 ekor dalam masalah ini. Kalau 3 ekor besar-besar semuanya. Itu kan dibandingin kambing sama kambing sekian ekor. Nah, Kalau kambing dibandingin sama sapi, sebab ada kambing yang harganya 50 juta. nah, Sapi sekitar 25 juta. dagingnya gedean mana, banyakan mana, otomatis kebanyakan itu jumlah dagingnya. Besarnya yang mendapatkan fakir miskin lebih banyak mendapatkan daripada daging kambing ketimbang daging sapi ketimbang daging kambing. Segede-gedenya misalkan ada kambing harganya 50 juta, besar. Sapi 25 juta dapat. Mana lebih banyak dagingnya? Lebih afdol sapi ketimbang kambing. Kemudian dan hewan kurban jantan walaupun tidak berwarna putih, ada semuanya warnanya hitam. Ya, semuanya warnanya hitam. Kemudian ada putih tapi betina. Mana yang lebih afdol? Dikatakan hewan kurban jantan walaupun tidak berwarna putih lebih afdol dari betina yang berwarna putih. Lebih afdol tuh, jantan lebih afdol walaupun gak putih. Betina putih lebih afdol jantan. Adapun betina yang belum pernah beranak. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan, kambing betina boleh buat korban. Banyak orang-orang tukang-tukang kambing ngejual murah. Kenapa? Karena orang nggak ada yang mau beli. Kambing betina gak ada yang mau beli, harganya murah. Inti beli kambing betina nggak apa-apa. Bahkan dikatakan, adapun betina yang belum pernah beranak dan gemuk, apalagi putih, apalagi putih, belum pernah beranak, gemuk, ya, itu katanya lebih afdol dari jantan. Betina yang masih perawan, putih, gemuk, ya, itu lebih afdol daripada jantan. Kenapa? Karena dagingnya lebih enak, lebih gurih. Wassalam. Dagingnya aja tuh, ya, lebih enak dan gurih. Ini ulama mengatakan, Enggak manusia, enggak kambing, jangan perawan tuh dia. Itu katanya lebih enak dagingnya. Ya, ini ulama mengatakan dalam kitab Ushul Karim, dilihat di juz 2 itu disebutkan kambing betina lebih afdol kalau yang belum pernah beranak. Tahu dari mana? Fas'alu ahla dzikir. Tanya orang yang ngerti, jangan tanya aneh. Nanti fotoin, kirim kirim ke WhatsApp aneh, ini nggak tahu deh. Ini begini nih kedudukannya, ya nggak tahu, tanya orang yang ngerti itu. Paham betul, orang-orang yang paham dalam perkambingan dia tahu, Pak, ini 3 kali beranak nih. Titiknya 3 tuh, ada 3 titik itu. Ada tanda-tandanya, orang yang mengerti dia tahu itu. Kemudian disunahkan juga untuk menajamkan, ya, menajamkan alat potong dengan tidak terlihat hewan kurban tersebut. Nah, panitia perhatiin ini, tugas panitia nih, ya, panitia hati-hati, dianjurkan menajamkan potong dengan tidak terlihat hewan kurban tersebut, ya. Ketika menyembelih juga disunahkan untuk takbir dan membaca basmalah, karena Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Dan tatkala ada salah satu sahabat yang Al-Fakir lupa daripada namanya, itu ada yang menyembelih hewan kurban dan mengasah depan hewan kurban tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, afalagu bila hadza, apakah diterima nih korban seperti ini?
Diterima apa kagak nih? Diraguin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halla ahdatsa syafrataka qabla an tarja'aha. Ya, mengapa kamu tidak tajamkan pisau kamu sebelum kamu dudukkan daripada hewan kurban tersebut? Nih hewan kurban udah dibaringin di bawah, pisau di asa depannya dia tuh. Tuh ngeliat tuh kemari tuh. Yo. Atumituha mautaten, apakah engkau akan mematikan hewan kurban tersebut dengan 2 kali kematian? Dia asap pisau depan apa namanya, depan hewan kurban tersebut. Jangan, nggak boleh nyeksa dia tuh. Ya, makanya apa namanya, di dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan hadis yang masyhur bahwa hewan-hewan yang ada di daratan bahkan di lautan beristighfar kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Di riwayat lain orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ngajarin kebaikan, nama hewan kita diajarin disuruh berbuat baik. Jangan kita menajamkan, apalagi kita ngorok, kita potong itu lehernya dia, kita potong daripada hewan kurban tersebut, korban hewan yang lain ngelihat. Lebih sakit lagi dia tuh. Tadi pisau dipikir mau ngapain kali pisau, sering mengasak pisau. Ini kita potong di depan dia. Itu lebih menyakitkan lagi. Haram hukum. Jadi gimana dari sekarang jauh-jauh hari ya kita bikin tirai, terpal atau apa khusus ya di pasar ada kamar pas dibentuk dikit banget, kecil banget kan kamar pas segitu, itu kamar motong di situ udah, ambil lagi kambing yang lain taruh lagi situ, dipotong di situ. Kalau nggak bisa juga pakein masker deh matanya deh tuh semuanya ya, kambingnya tuh sapinya tutupin matanya biar nggak ngeliat temen yang lain. Kalau misalkan oh repot Bib, tempatnya gak bisa, tempatnya minim di sini, nggak bisa kita mau cari terpal, nyari ini, motongin dibedain tempatnya sama perkumpulannya daripada hewan kurban tersebut. Udah motong di sini aja biar dilihat yang lain, tutupin. Ya, tutupin mata jangan sampai dia terlihat begitu. Maksudnya ya jangan sampai dia tersiksa dengan sembelihan ya, kawannya yang lain. Kemudian juga ketika menyembelih disunahkan untuk takbir dan membaca basmalah. Jadi basmalah di sini jangan ditinggal, dibaca. Kalau misalkan ada sebagian orang mempunyai keyakinan bahwa basmalah itu wajib sehingga dia potong lupa baca basmalah, akhirnya hewan kurban dikuburin lagi. Kenapa? Bangke nih, nggak disebut, nggak baca bismillah. Nah, yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Quran tentang anjuran membaca basmalah itu adalah tidak boleh disebut dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dahulu orang-orang jahiliyah mereka menyembelih itu dengan menyebut nama ya biismillah wal uzzah, dengan nama Lata dan Uzzah, berhala-berhalanya mereka, kemudian disembelih. Turun ayat ya wala ta'kulus wala ta'kulu mimma dzukira ismullah alaih. Jangan kalian makan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya disebut nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak boleh itu. Tapi kalau dia nggak nyebut bismillahirrahmanirrahim, halal masbuh, maka yang disembelih itu halal bukan haram, tapi jangan ditinggal, tetap jangan ditinggal, ini sunnah. Bahkan ulama mengatakan bukan bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama mengatakan nggak layak kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, tahu-tahu kita gorok, mana penyayangnya mana? Dikatakan rahmah ya buat siapa? Lil muslimin, lil masakin, buat orang-orang muslim, orang-orang miskin, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kambing itu daging-daging yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai rahmat untuk sekalian orang-orang yang memakan daripada daging tersebut. Jadi disunnahkan juga bukan hanya basmalah menyebut bismillah, tapi bismillahirrahmanirrahim. Bahkan disunnahkan untuk membaca takbir setelahnya dan sesudahnya. Bagi ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu aja. Nggak usah pakai ditambahin Allahu Akbar, Allah. Apalagi pakai speaker masjid. Tiap dari pagi sampai mau maghrib nggak kelar takbir tuh. Ya Allah, kuat banget itu panitia. Padahal nggak disunnahkan, hanya 3 kali bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni au minhu. Kemudian niat korban tadi ya, niat nawaitu an udahi hadhihi syah, saya niat memotong daripada
ini hewan kurban sebagai kurban fulan bin fulan. Ya, dan bacaan ini atau niat ini boleh dibaca sebelum dia memotong. Kalau pas kita memotong, khawatir nanti niatnya dahulu setelah kita udah potong itu 2 urat saluran pencernaan dan saluran makan udah kepotong itu, maka kita belum niat bukan korban, tapi dagingnya bukan bangkai, bukan. Dagingnya halal tapi nggak dapat pahala korban. Niatnya tatkala menyembelih atau sebelumnya. Kemudian juga bagi yang korban kagak bisa melihat kagak bisa memotong, disunahkan untuk melihat. Kayak perempuan, kita takut nggak berani ya. Baru sekali korban motong udah ngos-ngosan gitu, nggak kuat, udah deh aneh hadir aja deh. Minta tolong panitia nanti kalau korban aneh udah dipotong kabarin ya, aneh mau datang aja, mau datang hadir di situ, karena Rasulullah SAW pernah bersabda kepada putrinya, gumi ila udhiyatiki fashhidiha fa innahu bi awal qutrah min damiha maghfirah laka ma salafi min dzunubiki. Bangunlah kamu untuk menyaksikan hewan kurbanmu ya, karena sesungguhnya darah yang pertama menetes adalah pengampunan dosa yang telah lalu. Ya, kalau misalkan banyak di situ perempuan-perempuan mau campur aduk melihat orang motong korban gitu, mendingan jangan dilihat. Kalau zaman sekarang alhamdulillah ada video call. Nih tuh, lihat tuh, diliatin, nyaksiin di situ. Ya nggak apa-apa ya begitu. Teknologi canggih kita gunain aja deh. Kalau misalkan kan disunahkan perempuan untuk menyaksikan. Kalau di rumah, kalau di panitia hewan kurban, dia mau bejubel-jubel namanya tukang potong, namanya panitia. Nggak pantas campur aduk di situ. Ya, saksiin di rumah, ada videonya kita lihat, cukup. Ya, jangan dia campur aduk melakukan daripada perbuatan yang haram dengan ingin melakukan daripada yang sunnah. Kemudian bagi kita yang ada niatan, nanti dikit lagi masuk tanggal 1 Dzulhijjah, niat mau korban, udah punya duit, udah bertekad mau korban, maka jangan kita menggunting-gunting dulu. Ayo kita periksa tangan kita, kuku kita dari sekarang, kalau udah panjang potong dari sekarang. Jangan sampai nanti masuk tanggal 1 kita belum potong, akhirnya ya kita kena makruh. Dikatakan di dalam hadis, dikatakan dimakruhkan bagi yang ingin berkurban untuk menggunting rambut dan kukunya pada awal Dzulhijjah, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai sebelum ia berkurban, menyembelih daripada hewan kurbannya. Seperti disabdakan dalam hadis, "Idza ra'aitumul hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhahi falyamsak an sya'rihi wa azfarihi." Apabila kalian melihat hilal pada bulan Dzulhijjah. Kapan Dzulhijjah? Nanti nungguin pengumuman pemerintah, jangan mustajil kita, jangan buru-buru, ntar kita lihat sidang isbat tanggal 1 Dzulhijjahnya kapan di situ. Kita udah niat mau korban, mau duit udah pegang, kita niat mau korban, maka jangan menggunting rambut dan kuku ya sampai kapan? Sampai dia berkurban, artinya sampai dipotong, disembelih hewan kurbannya baru dipotong. Ini kata ulama, hikmah dari hadis di atas adalah agar seluruh anggota badannya mendapatkan pengampunan dosa dan pembebasan daripada api neraka tuh. Waktu kita jalan, kita ngelihat aurat perempuan, dosa itu ya, mata kita, tangan kita, kuku kita, rambut kita korban, semuanya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tahan dulu, jangan dipotong dulu, entar baru. Udah dipotong baru dia gunting-gunting. Dan juga banyak lagi pembahasan daripada masalah kurban, di antaranya yang terpenting juga, banyak orang sekarang ingin berbuat bakti kepada orang tuanya tapi nggak tahu caranya. Ya, dia mau bakti apa? Dia mau bakti mau korbanin orang tua almarhum yang udah meninggal dunia. Boleh gak? Ya, di halaman 7 Ana lewatin aja ya, pada halaman 7 yang tengah-tengah, jika ingin berkurban untuk keluarga yang sudah meninggal. Ya, karena waktunya nggak cukup, kita lagi mau maghrib. Dikatakan jika ingin berkurban. 20 menit buat pertanyaan belum? Iya. Kita baca sedikit lagi. Jika ingin berkurban untuk keluarga yang sudah meninggal, dibolehkan dengan syarat. Nih, dibolehkan dengan syarat dapat wasiat dari si mayit atau izin si mayit semasa hidupnya. Maaf,
Ana jelasin lagi di sini, mungkin ada kekeliruan dalam apa namanya ketikannya. Orang terkadang kita korban buat orang yang masih hidup. Kita punya anak lagi pesantren di Sulawesi misalkan. Kita mau korbannya atas nama anak kita di sono. Boleh gak? Boleh. Kita minta izin. Lah masa ibu minta izin sama anak? Bukan, kasih tahu aja deh. Bahasanya kan di sini izinnya maksudnya kasih tahu, telepon. Nah, ini ibu tahun ini mau korbanin buat kamu ya. Oh iya bu, nggak apa-apa. Udah itu berarti izin. Cukup begitu. Jangan saya minta izin kepada anda untuk nggak usah resmi banget. Telepon aja anaknya. Nih ada rezeki. Sekarang ibu mau korban atas nama kamu nak ya. Oh iya bu, nggak apa-apa bu. Masya Allah jazakumullah khair. Terima kasih bu. Cukup begitu udah. Itu namanya izin. Masih hidup nih. Atau wasiat buat orang yang udah meninggal. Jadi jika berkurban untuk keluarga yang sudah meninggal dibolehkan dengan syarat ada izin, ada wasiat dari si mayit semasa hidupnya. Kemudian jika ya bila seseorang berkurban tanpa ada izin atau wasiat dari si mayit semasa hidupnya, maka yang berkurban dan si mayit tersebut tidak mendapatkan pahala korban. Tuh, nggak dapat pahala korban. Si mayit nggak dapat, yang ngasih duit nggak dapat pahala korban juga. Sayang nggak? Makanya kita belajar, pentingnya kita belajar. Kita pengen berbuat baik buat orang tua kita, tapi nggak ada ya, nggak kita pelajarin dulu caranya bagaimana. Nah itu ada itu katanya di dalam hadis apa dikatakan, adapun perkataan Rasulullah SAW di dalam sabdanya, di dalam hadis yang berbunyi Allahumma hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati, ya Allah ini adalah dariku dan untuk orang-orang yang tidak berkurban dari umatku. Tuh udah dikorbanin kita sama Rasulullah. Ulama ada dua pemaham dua tafsiran di sini. Dua tafsiran apa? Para ulama mengatakan bahwa ini yang pertama adalah khususiat bagi Rasulullah SAW. Buat Rasulullah ini. Yang kedua, namun jika berkurban dan mengirim pahalanya untuk keluarganya yang sudah meninggal, maka dibolehkan dan dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Dalam kitab Usyul Karim dikatakan walau asyraka sawabahu jaza. Kalau disyarikatkan, diikutkan ganjaran pahalanya buat orang yang sudah meninggal, maka dibolehkan. Kita nak korban atas nama kita, diri kita nih. Saya niat korban ya sunnah untuk diriku nih. Kita udah niat korban buat diri kita, udah selesai dipotong itu hewan kurban kita. Kemudian setelah itu kita niat Allahumma ausil, ya Allah aku kirimkan pahala udhiyah, pahala korbanku khususan ila arwahi walid fulan bin fulan. Ya, fataqabbal minhu ya Rabb, maka terimalah ya Allah, kita dapat pahala korban, orang tua kita dapat pahala korban. Enggak mesti satu, boleh dua. Enggak kurang, perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala enggak kurang. Namain lagi tuh, kita punya ibu, bapak, kakek, nenek, sebutin tuh nama pahala-pahala buat kita kirimin pahalanya buat orang tua kita. Itu boleh. Tapi korban atas nama orang yang sudah meninggal dunia maka tidak diperbolehkan kecuali ada wasiat semasa hidupnya. Kalau ada wasiat semasa hidupnya begitu. Ini udah wasiat. Kalau ada di antara panitia yang seperti itu, hendaknya kasih tahu, maaf Pak ya, saya kasih masuk ilmu, Bapak kalau saya boleh tahu apakah ada wasiat dari si mayit sebelumnya atau tidak. Kalau nggak ada wasiat Pak, mendingan korban atas nama Bapak, kemudian kirimin pahalanya buat orang tua yang sudah meninggal dunia. Kasih begitu pelajaran, jangan main terima-terima aja. Tulisannya ALM Bapak Ahmadi misalkan. ALM kan almarhum, kasih tahu Pak nih almarhum maaf Pak ya, udah wasiat belum? Kalau belum wasiat nama Bapak aja, nanti kirimin pahalanya buat almarhum, dapat Pak pahalanya. Kasih masukan seperti itu. Ini muktamad ulama mengatakan pahalanya, dia dapat pahalanya, yang dikorbankan juga dapat ganjaran pahalanya. Yang banyak kita saksikan seperti itu. Di masyarakat kita seperti itu, buat almarhum orang yang udah meninggal, cuman kita gak nanya sama dia, udah dapat wasiat nggak wajib kita nanya, cuman alangkah baiknya, alangkah bagusnya kita kasih tahu dulu dia.
Kalau dia kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Jadi tadi di dalam hadis yang tadi itu Rasulullah mengorbankan orang-orang yang sudah untuk umatnya, itu adalah khususiat atau Rasulullah hendak mengirimkan pahalanya, bukan korbannya nama umatnya, bukan, tapi pahala korbannya buat umatnya. Begitu juga kita, pahala korban kita buat orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Yang demikian itu ya, yang demikian itu maka sah daripada korbannya. Kemudian terakhir, hendaknya kita pasang niat ya bagi yang berkurban. Di halaman 8 terakhir ditutup, hendaknya bagi yang berkurban untuk membaguskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk pamer, ingin dipuji. Nggak enak nih panitia korban teleponin mulu dari kemarin, lu mana korbannya Pak Haji, lu nggak korban, malu sama isi sebelah tuh. Wah, kita kagak enak kita. Yang kemarin udah ngirimin sapi, ini masa gak ngirimin? Tahun kemarin ngirimin, kan kita nggak tahu. Dapur orang kita nggak tahu, mungkin dia lagi ada, lagi kagak ada, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Akhirnya kepaksa dia buat, ya nggak enak dah. Tuh. Begitu, jangan begitu. Kalaupun ada seperti itu, beristighfar, ya hapus daripada niatnya seperti itu, niatin karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan buat pamer atau dipuji. Bagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Hajj ayat 37, la yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging hewan kurban dan darah-darah itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Dan juga bagi para panitia hewan kurban, kebanyakan yang mereka itu berada di masjid, hendaknya menjaga kesucian, kemurnian daripada najis yang ada di masjid. Jangan mengotori masjid, hendaknya tarik terpal, jangan langsung digelar begitu aja di ubin. Walaupun ubinnya nanti bakalan dicuci lagi, jangan, minimal di atas terpal. Khawatir nanti ada darah di situ. Walaupun kata ulama darah hewan kurban yang kita sembelih itu ma'fu, darahnya ma'fu. Ya, bahkan kita dimasukin ke air, ya, digodokan air itu kagak menajiskan air tersebut. Darah yang ada di daging itu hukumnya dimaaf. Hendaknya kalau memang dia ada di masjid, ya, maka jangan sampai dia mengotori masjid. Dan juga aromanya jangan sampai ngebauin masjid. Ambil sekarang aromaterapi atau gaharu atau luban, apaan bakaran-bakaran yang mana orang masuk ke masjid itu nggak nekep hidung. Bau banget, sampai kagak napas, sholat tuh buru-buru akhirnya. Kenapa? Masjid bau banget. Seminggu kagak hilang. Oh, Jumat taiknya banyak banget di situ depan masjid, jangan. Jadi haram kita tadinya mau ngerjain daripada sunnah, mau gampangin panitia, niatin juga biar gampangin orang-orang yang ingin berkorban, bukan cuman pengen dapat daging, walaupun nanti bakalan dikasih, ya, tapi kagak boleh menamakan daripada upah itu. Ntar juga diupahin nih, upahnya kambing, nggak boleh itu. Upahnya dari yang si pengorban nanti, ya. Kiranya inilah yang dapat Al-Faqir sampaikan yang berkaitan dengan kurban. Ini sangat panjang, ya, banyak tadi yang nggak kebaca, ya, karena waktu yang sangat singkat, ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat, bisa kita jalani, kita ajarkan kepada saudara-saudara kita yang belum mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada perkataan yang terlalu cepat tadi, ya, nggak bisa dipaham. Ada yang mau nanya, fadhol. Fadhol, ada yang mau tanya. Nanti ada Habib Ahmad nanti di sini bantu jawab juga. Yang pertama, batasan untuk kurban dari keluarga yang dikatakan tadi sunnah muakkad bagi yang mampu. Itu dalam keluarga besar atau satu keluarga, Habib, untuk berkurban itu. Yang kedua, dalam kepanitiaan, misalkan saya berkurban, saya memotong itu. Terus nama-nama itu tadi yang diniatkan untuk berkurban itu disebut oleh panitia. Kita nggak menyebut, kita cuma baca doanya saja. Bagaimana, Habib? Iya, yang pertama
Pertanyaan yang pertama tadi bagi satu rumah, siapa yang dituntut untuk berkorban? Keseluruhannya dituntut bagi yang mampu. Suami istri tinggal dengan anaknya bertiga misalkan. Suami istrinya punya uang, mampu dia. Dituntut untuk berkorban, kedua suaminya dituntut, istrinya dituntut. Anak-anaknya tiga udah kerja semuanya dituntut untuk berkorban. Tapi kalau yang ngurban bukan 5-5-nya, cuma satu, yang lain nggak makruh. Maksudnya begitu. Tuntutannya pada semuanya dituntut untuk berkorban. Yang paling afdolnya lagi semuanya berkorban. 5 orang dari situ 5 ekor, itu yang paling afdol. Kalaupun cuma satu aja mewakili yang lain, gugur kesunahan dalam arti sunnah kifayah udah dilaksanakan, yang lain nggak kena makruh. Pendapat yang mengatakan bahwa yang mu'tamad adalah ini hukumnya sunnah muakkadah, nggak wajib kurban, ya hukumnya sunnah muakkadah. Maka dia yang berkurban, yang lain nggak makruh. Kemudian pertanyaan yang kedua, itu yang pertama begitu ya, kurang lebih seperti itu. Yang kedua tadi masalah niat korban. Dia udah netepin niat korban buat diri saya, Pak panitia ini kurban sunnah atas nama saya ya, tolong diterima gitu. Kemudian yang motong namain banyak misalkan kita korban sapi nama kita sendiri, panitia inisiatif nyempleng 6 orang, panitia inisiatif. Atau misalkan panitia tahu nama-nama keluarganya nih, dinamain aja 7. Begitu misalkan panitia namain 7. Apa yang diucapkan panitia nggak sah, yang yang sah itu yang dia niatkan nama dia sendiri. Kurban atas nama dia sendiri, dia titipin panitia ini kurbannya untuk dari saya. Atas nama siapa ya? Nama saya sendiri. Panitia inisiatif nggak sah. Nggak dianggap. Ya, nggak dianggap dia. Harus izin dulu sama yang kurban. Begitu. Dan niat itu boleh nanti dari panitia atau niat dari yang berkurban. Yang berkurban hadir di situ atau ada ustadz misalkan yang niat itu, si motong aja udah. Nggak disebutin, boleh juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mau niat dia sendiri yang niat, yang motong dia udah paham deh, ngerti, udah dia boleh niat. Atau misalkan kita yang pemilik datang ke situ, dia niat sebelum itu, nggak apa-apa juga, boleh juga. Atau yang diwakilkan oleh panitia, yang diwakilkan oleh si pemilik hewan kurban, saya wakilkan Anda ya untuk menerima sapi hewan kurban dan saya wakilkan untuk memotongnya, dan niat di situ, dia yang niat juga diperbolehkan seperti itu. Ada yang nanya, Fadhol. Selesai jawabannya, kurang lebih seperti itu. Fadhol. Korban rame-rame gitu. Nah itu niatnya gimana, Bib? Korban rame-rame, bagaimana tuh rame-rame? Tadi kan buat 1 ekor kambing. Misalkan gini di sekolahan, anak-anak tuh pada patungan tuh. Iya. Dapatlah duit 35 juta misalkan. Masya Allah. Beli ekor yang gede gitu. Rame-rame. Nah niatnya bagaimana, Bib? Niatnya bagaimana? Itu hendaknya yang demikian itu ditulis di formulirnya itu, kertas, waktu mintain duit korban, hendaknya jangan sekali-kali untuk memaksa. Jangan pakai bilang iuran wajib, jangan. Karena udah kita baca dari awal tadi hukum korban apaan? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Coret itu seperti itu, kesalahan-kesalahan jangan diterusin kesalahan-kesalahan yang kemarin. Kita ralat lagi ya, belajar kurban sunnah. Tuh. Bagi yang ikut ya seikhlasnya, ya Habib kalau tulis seikhlasnya dia ngasih 2.000, kebangetan banget ngasih 2.000. Kalau nggak ditargetin begitu, akhirnya dia nggak bayar, Bib. Nggak, emang korban nggak wajib. Korban kagak wajib, jangan diwajibin. Kalau sekiranya ini orang kagak mampu, anak-anaknya ngerongrong, maksa, Mbak mana Mbak? Duit korban yang ini udah pada bayar semua, abahnya nggak punya duit. Minjem sono, minjem kemari, ngasihnya ikhlas gak tuh? Terpaksa gak ngasihnya? Ngambil duit dengan maksa, halal apa haram? Dari duit yang haram jadi dong.
ngambil duit dari yang haram. Kita gak tahu. Makanya jangan dibilang wajib. Ya, hendaknya 35 ribu, hendaknya 35 ribu. Mau lebih, alhamdulillah kita bersyukur. Mau lebih, hendaknya 35 ribu. Kan nggak mampu, nggak apa-apa. Jangan pakai yang nggak mampu, harus bawa nih surat miskin. Nah, jangan, nggak apa-apa, nggak dipaksa. Walaupun dia mampu, dia nggak ngorban, nggak dosa dia. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak, Allah Subhanahu wa taala enggak membebani kecuali apa yang dia mampu. Kalau misalkan semua ikhlas, anggaplah semua ikhlas. Semuanya pada ridho, semuanya udah. Nama siapa? Nah, izin sama tiap wali santri itu izin satu-satu. Setujukah kalau dinamakan untuk kepala sekolah dan guru-guru? Ya, disebutin namanya ada berapa, 7 orang. Ikhlas, saya setuju, saya ridho, nggak apa-apa itu. Tapi mampu kita datengin atu-atu. Makanya itu bukan korban, itu cuman belajar korban. Belajar korban itu, ya. Tapi nggak boleh maksa. Kalau misalkan diambilnya dengan duit dipaksa, itu hukumnya haram. Nggak boleh kita makan barang yang haram. Boleh nggak kita makan barang yang haram? Nggak boleh. Kalau dipaksa, makanya sekali lagi jangan. Kita misalkan kita dekat dengan guru-guru yang ada di sekolah itu, kasih tahu perbuatan yang udah salah, kita lurusin maksudnya. Kita kasih tahu dia, jangan sekali-kali mewajibkan uang iuran daripada korban. Kita ngelihat emang sedikit, bagi kita sedikit. Orang yang agak mampu banyak, mereka merasa apa? Merasa itu terpaksa bagi dirinya dia. Dia punya anak ada 3, yang satu di SD, yang satu di SMP, yang satu di SMA, dimintain semuanya. Ada yang 35 ribu, alhamdulillah dikit. Di sebagian sekolahan 100 ribu. Dia makan aja apa namanya, kadang makan kadang kagak, disuruh lagi itu lagi, haram hukumnya. Kalau misalkan kita, misalkan anak kita di sekolahan, kasih dengan ikhlas. Kita niatin sedekah, mungkin dengan itu kita nanti bisa berkorban beneran. Tatkala kita nggak mampu, tatkala kita posisi kita pada anak-anak kita di situ. Jadi itu nggak sah dinamakan misalkan 7 orang, walaupun dinamakan 7 orang, tapi tanpa seizin daripada yang berkorban, nggak sah korbannya. Tapi dagingnya bukan daging yang haram. Ya, kalau memang mereka memberikannya dengan ikhlas, wallahu taala alam. Kurang lebih jawabannya begitu. Mungkin nanti Habib Ahmad bisa nambahin nanti. Habib, apakah ada perbedaan antara kurban dengan menabung dan dengan arisan? Karena di zaman sekarang banyak arisan kurban nih. Ada nggak perbedaan antara itu? Perbedaan kurban dengan menabung atau arisan begitu. Ya, kalau kurban dari uang kita, nabung uang kita juga kita tabungin begitu, kita simpan duit selama setahun. Ya, terkadang nabung di celengan kita sendiri, kadang kita titip orang. Begitu. Ya, kalau misalkan kita tabung, ya kita tabung dengan uang kita, simpan terus kita kumpulin, kemudian sampai dapat waktunya pas kita ngelihat cukup buat korban, kita beli, sama aja. Bagus banget seperti itu. Padahal syariat nggak memberatkan seperti itu. Nanti lihat aja nanti dia punya apa kagak. Cuman kita pengen dapat pahala yang besar seperti itu, kita tabungin dah duit kita. Cuman kalau arisan di sini ada syubhat. Bukan berarti mutlak secara haram. Kalau mereka setuju, yang keluar nama si fulan pada setuju gak? Ya, gue pengen banget korban. Nah, berarti nggak ridho tuh dia tuh. Makanya bilang syubhat. Lebih bagus sih jangan tuh, celengin aja deh tuh. Kita punya kita sendiri baru gitu. Cuman dari segi boleh apa kagak, kalau emang pada mereka pada setuju, ikhlas, semuanya nggak ada masalah. Cuman kira-kira kalau tuh orang misalkan yang udah ngorban, tahu-tahu meninggal dunia, yang bayarin siapa? Kan ada gharar tuh di situ. Nah itu yang nggak dibolehin, seperti itu. Ya, jadi alangkah baiknya ya kita nabung aja lebih afdal. Kita tabungin, kita simpan, kita pengen dapat pahala korban, tabungin. Kayak ada sebagian satu nenek-nenek di pedesaan. Dia pengen korban, nggak mampu-mampu dia korban, dicicil, ditabung celengannya dia. Sampai waktu beli kambing duitnya 2.000-an semuanya, celengan yang dia punya ditebok di situ, dapat pahala korban. Allah taala. Afwan, nanya. Misal seseorang berkorban buat anaknya, udah izin sama anaknya. Terus misal anaknya lagi di jauh tempatnya, di Cina misal. Iya. Dan yang ngurbanin tuh nggak tahu keadaan anaknya di sana.
Padahal tiba-tiba anaknya di sana udah murtad, gimana? La haula wala quwwata illa billah. Yang pertama kurban orang yang masih hidup harus ada izin semasa hidupnya dia. Lagi hidup nih, ditelepon anaknya yang di Cina. Nak, kamu sehat-sehat, alhamdulillah. Ini tahun ini ibu kurbanin buat kamu ya. Iya, iya bu, silakan korbanin, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ternyata murtad, nggak sah berarti, bukan korban namanya. Bukan korban, ternyata bukan korban. Kalau dia setelah dikorban, kemudian dapat beberapa selang waktu, kemudian dia murtad, yang tadi nggak menghapus daripada korban, nama korbannya sah yang pertama. Kalau misalkan dia waktu dia ngucap seperti itu belum murtad dia. Dari segi sah atau tidaknya korban, sah korbannya. Ya. Korbannya sah. Tapi kalau misalkan ibunya udah tahu dia murtad, nggak sah korbannya. Kayak misalkan sama aja ada orang di luar muslim, di luar Islam, mereka korban. Di luar Islam, orang kafir korban. Dia nganterin ke panitia, tolong dong, saya alhamdulillah tiap saya korban, rezeki saya ada aja, lancar. Dititipin tuh hewan kurban, itu bukan korban namanya. Kayak misalkan dia beli daging di pasar, dibagi-bagi, begitu boleh gak gitu ya, ambil. Sama seperti itu, bukan korban namanya. Kalau dari orang kafir misalkan ngasih sapi dalam sini, dari segi boleh atau tidaknya boleh ya, kalau kita mau warok itu babnya beda lagi. Boleh apa gak kita makan? Halal kita makan. Dikasih, kita nggak minta, kita nggak maksa dia untuk memberikan kepada kita. Halal enggak? Halal hukumnya. Dan adapun kita memotong hewan kurban di kota kita sini, kita oper ke Cina, kambingnya semuanya itu haram hukumnya, nggak boleh. Sama dengan naglu zakah kata ulama. Tapi kita bagiin sebagian di kampung kita di sini. Udah tadi kan dikatakan cara pembagiannya, bagikan kepada fuqara wal masakin yang ada di situ. Walaupun fakir miskinnya itu bukan orang situ asli, tapi dia ada di situ, kasih dia. Yang kagak boleh itu udah kita potong, cincang semuanya, ambil semuanya kita oper ke tempat yang lain. Baik di luar kota kita atau misalkan di luar negeri misalkan, itu yang haram hukumnya, nggak boleh. Harus dibagikan kepada fuqara wal masakin yang ada di situ. Minimal satu orang, lainnya mau dioper ke tempat yang lain itu nggak apa-apa. Boleh itu yang begitu. Yang penting udah ada dibagikan fuqara wal masakin yang ada di tempat dia berada. Betul, jelas begitu pertanyaannya. Mungkin Habib Ahmad mau nambahin. Tadi kan seperti yang Habib bilang, daging kurban hanya untuk buat yang muslim doang. Nah. Seandainya kita tahu ke panitia ngasih ke yang bukan muslim, di situ kita ada kewajiban buat amar ma'ruf nahi munkar nggak, Bib? Iya, wajib kita kasih tahu sebatas yang kita bisa kasih tahu. Ini yang kita tahu di dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i yang mu'tamad bahwa tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Kalau misalkan dia dengar sedangkan udah diberikan kepada orang kafir, kita wajib untuk membelikan lagi daging. Tadi kita kasih berapa? Sekilo, ambil di pasar sekilo, berikan kepada fuqara wal masakin. Itu gantinya. Dosa ini haram, nggak boleh memberikan kepada fakir, nggak ada orang kafir, nggak boleh. Wajib kalau misalkan gimana kalau udah terjadi? Kalau udah terjadi atau misalnya yang bukan fuqara wal masakin menjual, dia menjualnya, wajib kita ganti. Yang kita udah jual tadi itu kita beliin di pasar. Gak mesti kita beli seekor, kita beli di pasar, kita gantikan 1.000, apa 50.000, sapi berapa, minta dari dia, ambil tuh, buat panitia dibagiin semuanya. Ayo panitia itu tadi ada orang Nasrani atau orang Buddha atau agama yang lain selain Islam, dia udah ikut bantuin, kita kagak kasih, nggak enak banget, dia paling repot. Tadi pagi udah beli nasi uduk, ini beliin gorengan, ngopi dari dia juga, kita kagak kasih. Ya Allah, ini gak kuat deh. Gimana? Ambilin, beliin. Diam-diam aja, jangan dibedain, ini kambing dari pasar nih, jangan digituin juga, kasih aja udah nih, kasih pada dia. Tapi kalau misalkan contoh kayak saya orang biasa gitu, yang panitinya itu tokoh besar,
Masya Allah. Terus iya. saya cukup kayak menanamkan dalam hati doang. Itu kayak kan gitu di suatu- dalam hadis dikatakan idza ra'a minkum munkaran. Ya, apabila kalian melihat kemungkaran ya di satu tempat, fal yughayyir bi, kalau kita mampu dengan tangan kita kasih tahu, cegah dengan tangan, jangan, kita mampu. Kalau kagak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati kita. Kalau nggak bisa udah kita ingkar aja, udah jangan di situ deh kita deh. Ya, kalau bisa kita bilangin dengan pelan-pelan, nggak apa-apa kita bilangin. Kalau nggak bisa udah minimal kita ingkar di dalam hati kita. Wallahu taala alam bisawab. Ahmad dia dah.